wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat meskipun belajar di rumah. Nah, adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, antum mampu menjelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang kedua, antum mampu menjabarkan organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan antum semua simak penjelasan Ustadz berikut ini. Kita masuki pembahasan yang pertama tentang sistem pernapasan pada manusia atau dikenal dengan sistem respirasi pada manusia. Nah, sebelumnya kita harus mengenal juga apa itu bernafas. Nah, bernafas merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Kita masuki pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, organ pernapasan pada manusia ini itu ada beberapa. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu rongga hidung. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut ditunjukkan oleh panah itu ada rongga hidung. Nah, adapun fungsi dari hidung atau rongga hidung ini ada 3. Yang pertama, menyaring udara masuk. Nah, udara masuk itu akan disaring pertama kali oleh rongga hidung. Nah, yang kedua, untuk menyesuaikan suhu udara yang masuk. Nah, suhu udara juga disaring di sini, baik itu yang lembab maupun yang kering. Yang ketiga, yaitu menyesuaikan kelembapan dengan kondisi tubuh. Selanjutnya, organ pernapasan pada manusia yang kedua yaitu laring. Nah, dapat dilihat itu merupakan gambar laring. Nah, udara dari hidung menuju laring itu melewati faring. Nah, faring adalah persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Nah, pada laring terdapat katup yang disebut dengan epiglotis dan jakun yang terbentuk dari tulang-tulang rawan seperti gambar di samping tersebut. Epiglotis akan menutup saluran pernapasan ketika kita akan makan dan akan menutup saluran pencernaan ketika kita akan bernapas. Hal ini terjadi secara refleksi. Nah, jika epiglotis tidak menutup saluran pernapasan ketika kita makan, maka kita akan tersedak. Selanjutnya, kita bahas organ pernapasan pada manusia yang ketiga, yaitu trakea. Trakea itu dapat dilihat seperti gambar tersebut. Nah, trakea itu atau batang tenggorokan. Nah, udara yang masuk dari laring mengalir ke trakea. Trakea ini terletak pada leher, tepatnya pas di depan kerongkongan. Trakea itu tersusun dari gelang-gelang tulang rawan berbentuk cincin. Nah, dapat dilihat seperti gambar di samping. Itu ada trakea yang berbentuk cincin. Dia bulat seperti cincin-cincin. Nah, dinding bagian dalam trakea ini itu dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel berambut getar, di mana selaput lendir dan sel-sel berambut getar ini berfungsi untuk menyaring debu-debu atau zat-zat lain yang tidak dibutuhkan saat kita bernafas. Nah, panjang trakea ini lebih kurang itu 10 cm. Selanjutnya, organ pernapasan pada manusia yang keempat yaitu bronkus.
bronkus ini sama dengan cabang dari batang tenggorokan. Nah, dapat dilihat itu merupakan gambar dari bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, dari trakea itu bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus kiri menuju paru-paru kiri dan bronkus kanan ia menuju ke paru-paru kanan. Nah, struktur bronkus sama dengan penyusun trakea. Cabang bronkus adalah bronkiolus. Nah, jadi bronkus ini memiliki cabang, itu namanya bronkiolus. Nah, bronkus kanan bercabang 3 bronkiolus dan bronkus kiri bercabang 2 bronkiolus. Nah, pada bronkiolus tidak terdapat tulang rawan, hanya sel-sel otot polos. Pada ujung akhir percabangan bronkiolus terdapat gelembung-gelembung udara atau kantong-kantong kecil yang disebut dengan alveolus. Organ pernapasan pada manusia yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru itu terdapat sepasang, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Bentuk paru-paru seperti kerucut. Bagian permukaan luarnya berdekatan dengan tulang iga dan bagian dalamnya dekat dengan tulang belakang. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Nah, diafragma itu merupakan sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada di bagian atas dan rongga perut di bagian bawah. Paru-paru itu diselubungi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Di antara paru-paru dan rongga dada terdapat suatu rongga sempit yang berisi cairan. Nah, cairan tersebut itu berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Paru-paru terbagi atas beberapa gelambir atau sama dengan lobus. Nah, paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Nah, setiap lobusnya itu tersusun dari belahan yang lebih kecil atau lobula. Ke dalam setiap lobula masuk pipa bronkioli tunggal atau bronkiolus. Bronkioli terus bercabang membentuk percabangan yang lebih kecil dan tipis lagi. Nah, percabangan bronkioli berakhir pada kantong-kantong kecil yang disebut dengan alveoli. Nah, bagaimana dengan penjelasan Ustadz tadi? Sudah paham ya semuanya? Mudah-mudahan antum mengerti dengan apa yang sudah Ustadz jelaskan pada video tadi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita simpulkan dulu apa saja yang telah kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama kita telah membahas tentang sistem pernapasan. Nah, pernapasan ini tentunya kita harus tahu apa itu bernafas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kesimpulan yang kedua, organ-organ sistem pernapasan. Nah, pada organ-organ sistem pernapasan ini itu terdapat 5 tadi ya. Nah, yang pertama itu hidung, yang kedua itu laring atau yang disebut dengan pangkal tenggorokan, yang ketiga trakea atau yang disebut dengan batang tenggorokan, dan yang keempat bronkus atau cabang dari batang tenggorokan yang mengarah ke paru-paru. Nah, yang terakhir itu yang kelima yaitu paru-paru. Nah, di paru-paru inilah nanti oksigen itu masuk. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ustadz mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan pengucapan kalimat atau kata. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.